Di jantung Asia Tengah, terbentang sebuah negeri yang dipenuhi sejarah kuno, arsitektur megah, dan budaya yang telah bertahan selama ribuan tahun. Negeri ini pernah menjadi pusat perdagangan paling penting di dunia, tempat para pedagang dari Tiongkok, Persia, India, hingga Eropa bertemu untuk menukar rempah-rempah, sutra, emas, dan berbagai pengetahuan. Inilah Uzbekistan, atau secara resmi dikenal sebagai Republik Uzbekistan. Sebuah negara yang mungkin belum terlalu populer di mata banyak orang, tetapi menyimpan kisah luar biasa di setiap sudut wilayahnya. Uzbekistan meraih kemerdekaannya pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Dengan luas wilayah sekitar 447.400 km persegi, negara ini menjadi salah satu negara terbesar di Asia Tengah. Sebagian besar wilayahnya berupa gurun pasir Kizilkum yang sangat luas, padang rumput, serta pegunungan di bagian timur. Meskipun kondisi alamnya tampak keras, lebih dari 37 juta penduduk berhasil membangun kehidupan yang damai dan terus berkembang di negeri ini. Saat pertama kali menginjakan kaki di Uzbekistan, hal pertama yang akan Anda rasakan bukanlah kemegahan bangunan bersejarahnya, melainkan keramahan penduduknya. Masyarakat Uzbekistan dikenal sebagai orang-orang yang sangat menghormati tamu. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa tamu adalah anugerah dari Tuhan. Tidak mengherankan jika wisatawan sering diajak masuk rumah untuk menikmati secangkir teh hangat, roti tradisional, atau sekadar berbincang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Keramahan seperti ini masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Uzbekistan. Kehidupan keluarga di negara ini juga sangat erat. Banyak rumah dihuni oleh 3 hingga 4 generasi dalam satu atap. Kakek, nenek, orang tua, dan anak-anak hidup bersama sambil saling membantu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Menghormati orang yang lebih tua merupakan nilai yang diajarkan sejak kecil. Keputusan penting dalam keluarga seringkali melibatkan seluruh anggota keluarga, sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik. Di ibu kota Tashkent, kehidupan terlihat modern dan dinamis. Jalan-jalan yang lebar dipenuhi kendaraan, kereta bawah tanah yang bersih menjadi kebanggaan kota, serta gedung-gedung tinggi mulai menghiasi langit. Pusat perbelanjaan, restoran modern, universitas, dan kawasan bisnis terus berkembang seiring meningkatnya perekonomian negara. Namun menariknya, di balik modernisasi tersebut, masyarakat tetap mempertahankan tradisi yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Sementara itu, kota-kota tua seperti Samarkand, Bukhara, dan Khiva menghadirkan suasana yang benar-benar berbeda. Bangunan-bangunan megah dengan kubah biru yang berkilauan masih berdiri kokoh, meski telah berusia ratusan tahun. Jalanan batu yang sempit, pasar tradisional, aroma roti yang baru dipanggang, serta suara azan dari masjid-masjid tua menciptakan suasana yang seolah membawa pengunjung kembali ke masa kejayaan jalur sutra. Perekonomian Uzbekistan bertumpu pada berbagai sektor. Sejak lama negara ini dikenal sebagai salah satu penghasil kapas terbesar di dunia. Hamparan ladang kapas yang luas menjadi sumber penghasilan bagi jutaan masyarakat. Selain kapas, Uzbekistan juga menghasilkan gandum, anggur, ceri, aprikot, delima, melon, semangka, dan berbagai jenis sayuran. Buah-buahan dari Uzbekistan bahkan terkenal memiliki rasa yang sangat manis, karena dipengaruhi oleh iklim kering dengan sinar matahari yang melimpah hampir sepanjang tahun. Selain pertanian, negara ini memiliki cadangan emas, uranium, gas alam, dan tembaga dalam jumlah besar. Uzbekistan bahkan termasuk salah satu produsen emas terbesar di dunia. Kekayaan sumber daya alam tersebut menjadi salah satu penopang utama perekonomian negara. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga mulai mendorong perkembangan sektor industri, teknologi, dan pariwisata untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertanian. Meski memiliki sumber daya alam yang melimpah, kehidupan masyarakat Uzbekistan tidak selalu mudah. Sebagian wilayah mengalami musim panas yang sangat panas dengan suhu yang dapat melampaui 45 derajat Celcius. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba, suhu di beberapa daerah dapat turun hingga di bawah 0 derajat. Perbedaan suhu yang sangat ekstrim membuat masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi alam yang keras sepanjang tahun. Persediaan air juga menjadi tantangan besar bagi negara ini. Karena sebagian besar wilayahnya berupa gurun, air menjadi sumber daya yang sangat berharga. Banyak lahan pertanian bergantung pada sistem irigasi dari Sungai Amu Darya dan SYR Darya.
Pengelolaan air menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan panen setiap tahunnya. Di tengah segala tantangan tersebut, masyarakat Uzbekistan tetap menjalani hidup dengan penuh semangat. Pasar-pasar tradisional selalu ramai sejak pagi hari. Para pedagang menjual aneka rempah-rempah, buah segar, kacang-kacangan, kain sutra, kerajinan tangan, hingga roti khas berbentuk bulat yang dipanggang menggunakan tungku tanah liat. Aktivitas tawar-menawar menjadi pemandangan yang sangat biasa dan menciptakan suasana pasar yang hidup. Kuliner Uzbekistan juga menjadi kebanggaan masyarakatnya. Hidangan paling terkenal adalah plov, nasi yang dimasak bersama daging domba atau sapi, wortel, bawang, serta berbagai rempah pilihan. Hidangan ini hampir selalu disajikan dalam acara keluarga, pesta pernikahan, maupun perayaan besar. Selain itu ada syashlik berupa sate daging panggang, lagman yaitu mie dengan kuah gurih, serta samsa, roti isi daging yang dipanggang dalam oven tradisional. Hampir setiap makanan ditemani dengan teh hijau atau teh hitam yang disajikan sebagai simbol penghormatan kepada tamu. Pendidikan di Uzbekistan terus mengalami kemajuan. Tingkat melek huruf tergolong tinggi, dan generasi muda mulai menguasai bahasa Inggris selain bahasa Uzbek dan Rusia. Pemerintah juga terus membangun sekolah, universitas, serta memperluas akses terhadap teknologi digital. Anak-anak muda Uzbekistan kini banyak yang bercita-cita menjadi dokter, insinyur, pengusaha, hingga bekerja di perusahaan internasional. Pariwisata menjadi sektor yang berkembang sangat pesat. Wisatawan dari berbagai negara datang untuk menyaksikan keindahan kota-kota kuno yang telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Samarkand, dengan lapangan registan yang megah, sering disebut sebagai salah satu kota paling indah di Asia. Sementara Bukhara menawarkan ratusan bangunan bersejarah yang masih digunakan hingga sekarang. Kota Hifa bahkan terlihat seperti museum terbuka, karena hampir seluruh kota tuanya masih dipertahankan dalam kondisi asli. Yang membuat Uzbekistan semakin menarik adalah keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi masyarakat menggunakan ponsel pintar, internet cepat, dan transportasi modern. Namun di sisi lain mereka masih menjaga adat istiadat, mengenakan pakaian tradisional pada acara tertentu, merayakan festival budaya, dan mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Kehidupan malam di kota-kota besar juga mulai berkembang dengan hadirnya kafe, restoran, taman kota, dan pusat hiburan keluarga. Namun dibandingkan banyak negara lain, suasana di Uzbekistan tetap terasa lebih tenang, aman, dan nyaman. Banyak keluarga menghabiskan waktu malam dengan berjalan-jalan di taman, atau menikmati makan malam bersama. Meski belum menjadi tujuan wisata utama dunia, Uzbekistan perlahan mulai menunjukkan pesonanya. Negara ini menawarkan perpaduan sempurna antara sejarah, budaya, keindahan alam, keramahan masyarakat, dan perkembangan ekonomi yang terus bergerak maju. Di balik gurun pasir yang luas tersimpan kota-kota megah yang pernah menjadi pusat peradaban dunia. Di balik bangunan kuno yang berdiri kokoh, hidup masyarakat yang sederhana, pekerja keras, dan penuh kehangatan. Uzbekistan membuktikan bahwa kemajuan sebuah negara tidak hanya diukur dari gedung pencakar langit atau teknologi modern, tetapi juga dari kemampuannya menjaga sejarah, budaya, serta nilai kemanusiaan yang diwariskan selama berabad-abad. Negeri ini adalah bukti bahwa masa lalu dan masa depan dapat berjalan berdampingan, menciptakan kehidupan yang unik, damai, dan penuh pesona di jantung Asia Tengah.